Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, kepada pengurus DKM Masjid Quba beserta jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan taklim, mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kita besok di akhirat. Amin. Kita diselamatkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu, jamaah Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Al-Qabail, ya, di mana hari ini kita akan membahas tentang dosa besar membuka aib orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbanyak ibadah. Dengan ibadah itulah yang kemudian akan menjadi bekal kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Dan kita diperintahkan juga selain berbanyak ibadah, kita juga diperintahkan untuk menjaga ibadah itu sendiri. Agar apa? Agar pahala yang kita akan dapatkan tidak sia-sia. Ya. Maka di sisi lain, selain kita disuruh berbanyak ibadah, kita pun disuruh untuk menjaga amal yang telah kita lakukan, sehingga pahala kita tidak sia-sia. Maka janganlah sampai kita tertipu dengan perbuatan yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Ya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Sittatu asya'i tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal ibadah seseorang. Ya, ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal ibadah seseorang. Ya. Apa 6 perkara itu? Salah satunya yaitu al-istighalu bi uyubil khalqi an uyubin nafsi. Seorang yang terlalu banyak mencari aib orang lain, sedangkan aib dirinya sendiri tidak pernah diperbaiki. Ya. Jadi hidupnya itu selalu mencari kesalahan orang lain. Dia selalu mencari kekurangan orang lain, dan ini termasuk dosa besar. Banyak orang yang hari ini melakukan dosa ini tapi dia tidak sadar. Maka oleh karena itu kita harus menjaga diri kita, jangan sampai membuka aib orang lain.
makanya Allah Subhanahu wa taala itu paling benci dengan orang yang membuka aib. Jangankan orang lain, dirinya sendiri pun Allah benci. Allah itu sangat benci terhadap orang yang suka membuka aib dirinya sendiri. Padahal kita tahu salah satu sifat Allah itu as-satir, yaitu Allah itu menutup aib hambanya. Allah itu selalu menutup aib hambanya. Makanya Allah itu tidak akan membuka aib seorang hamba tanpa ada alasan yang jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita kalau kita berusaha untuk tidak melakukan dosa. Itu Allah yang paling senang. Namun di saat kita melakukan dosa, Allah tutupi dosa kita, namun justru kita suka membangga-banggakan dosa kita. Nah, ini Allah paling benci, Pak. Allah sudah tutup aibnya, tapi dia membuka aibnya kepada orang lain, dan ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, maka hati-hati ya, siapapun yang masih memiliki aibnya ya, kita yang merasa diri kita punya dosa yang sampai hari ini belum Allah buka. Bukan belum Allah buka, berarti Allah itu masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bertobat. Kalau seandainya dia melakukan dosa dan dia belum dibuka aibnya oleh Allah, dan dia membukakan aib dirinya sendiri, hati-hati. Ini termasuk perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah, dan Allah akan cabut rahmat darinya. Dan Allah tidak akan memaafkan orang yang suka membuka aib dirinya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku, kata Nabi, akan dimaafkan dosa-dosanya. Dosa apapun selagi dia tidak menyekutukan Allah, pasti Allah akan ampunkan dosanya. Kecuali, kata Nabi, al-mujahirin, yaitu orang-orang yang mujahir. Siapa orang mujahir? Mujahir itu orang yang habis melakukan dosa, Allah tutup dosanya, Allah tidak buka aibnya, tapi dia sendiri membongkar aibnya kepada orang lain. Di malam hari dia melakukan perbuatan maksiat, dia melakukan perzinahan, Allah tutup perzinahannya. Allah tidak kabarkan kepada istri. Begitu juga dengan istri ketika selingkuh, Allah tidak bukakan kepada suaminya. Allah tidak kasih tahu di mana dia berzina, di hotel berapa, Allah tutup. Tapi setelah dia melakukan perzinahan, berulang-ulang kali dia melakukan, namun dia tidak bertobat, justru dia membanggakan atas aibnya sendiri ya. Lalu dia mengubarkan kepada orang lain. Dia menceritakan, saya telah berzina begini-begini. Masya Allah. Ini kalau ada orang begitu, Pak, hati-hati. Ini salah satu orang yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Makanya tanda akhir zaman juga apa, Pak? Tanda akhir zaman apa? Kata Nabi, la yudhiril fahisha, ya, tidak akan ada orang ya membuka aibnya kecuali dia akan melakukannya dengan sengaja. Artinya apa? Tanda akhir zaman, banyaknya orang gemar senang dengan aibnya sendiri ketika diumbar kepada orang lain. Nauzubillah, ya. Masya Allah, nauzubillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya hati-hati dari perbuatan ini. Ada orang yang justru hari ini juga suka membangga-banggakan perbuatan buruknya.
Ada seorang mencuri di malam hari. Allah tutup aibnya. Allah tidak bangunkan orang yang memiliki rumah, sehingga dia mencuri banyak uang. Allah tutup. Allah tidak bukakan aibnya. Masya Allah. Tapi tatkala dia berjumpa dengan kawan-kawan sesama pencuri, dia kemudian membuka aibnya. Dia seakan-akan membanggakan perbuatannya. Dia mengatakan, ini saya telah berhasil mencuri rumah itu, ya. Ini tidak ada yang bisa membuka gembok itu kecuali saya. Jadi dia seakan-akan bangga dengan perbuatannya itu. Ini juga termasuk salah satu perbuatan yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Ya. Ada lagi Pak, seorang preman. Dia zalimin orang, dia mukulin orang. Di saat dia sudah memukul, dia langsung menceritakan orang lain. Masya Allah Pak. Ya, dia seakan-akan bangga atas kekuatannya sendiri Pak. Ini orang Pak. Ya. Kalau tidak cepat-cepat bertaubat, ini justru akan mendatangkan murkanya Allah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat tatkala kita telah melakukan dosa. Karena kita sadar diri kita ini tidak bisa terhindar dari dosa. Betul nggak Pak? Ada di sini orang yang hari-harinya nggak pernah melakukan dosa. Tentunya kita pasti pernah melakukan dosa. Tapi jangan sampai dosa yang kita lakukan membuat kita mengumbar-umbar aib kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau kita membuka aib kita dengan tujuan kita ingin mencari jalan untuk taubat? Misalkan ada orang sudah berniat untuk bertaubat, kemudian dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia mengubarkan aibnya kepada orang lain, boleh atau tidak? Boleh, asalkan dia berniatan untuk mencari jalan taubat dan dia harus menyesali Pak. Kalau dia mengutarakan kepada orang tentang aibnya tapi tidak untuk mencari jalan taubat, tidak untuk mencari ya agar dia mendapatkan perbuatan yang bisa menghapus dosanya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Dalam hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak, itu kan diriwayatkan bahwa dulu pernah ada seorang membunuh 99 orang. Tatkala dia sudah membunuh 99 orang, kemudian dia menginginkan agar bertaubat, tapi dia tidak tahu cara bertaubatnya bagaimana. Lalu dia datang ke seorang alim menceritakan tentang aibnya, dia menyesali atas perbuatannya. Maka ketika itu orang alim itu mengarahkan agar dia pergi ke suatu tempat yang dapat menjadikan dia lebih baik hidupnya, lebih banyak amal kebaikannya. Lalu di saat dia sedang berjalan menuju ke sana, tiba-tiba di tengah jalan dia tersandung Pak, meninggal dunia di tengah jalan. Makanya Allah kemudian maafkan dosa orang tersebut. Hanya kalau kita ya melakukan dosa dan kita ya ingin bertobat, kita menyesali, insya Allah dosa-dosa itu akan Allah ampuni. Ya, asalkan satu, kita harus menyesali atas perbuatan itu. Dulu juga pernah terjadi Pak di zaman Nabi. Ada seorang laki-laki, dia datang ke Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini dulu pernah punya pekerjaan tukang ngobatin orang. Lalu ketika itu saya ngobatin anak gadis ya, dan saya menzinai gadis itu. Lalu bagaimana dengan saya Rasul? Bagaimana apa yang harus saya lakukan agar
perbuatan dosaku ini dapat diampuni oleh Allah. Apa jawaban Nabi Pak? Ketika itu Nabi mengatakan, pergilah kamu di suatu tempat, lalu tobatlah kamu sendiri. Jangan kamu ceritakan perbuatan aibmu itu. Masya Allah. Ini Nabi menyuruhnya untuk apa? Untuk menutupi aibnya. Ya, makanya dalam Islam itu Pak, jangan sampai kita menuduh orang ya tanpa ada syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Misal, kalau kita melihat ada orang berzina, namun syaratnya itu kan harus ada 4 orang saksi. Tapi tidak ada 4 orang saksi, cuma kita sendirian. Jangan sampai kita ya mengumbar aib dia, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Ya, makanya hati-hati. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Tapi hari ini Pak, banyak orang yang kemudian ya tanpa dia sadari dia melakukan perbuatan dosa membuka aib orang lain ketika dia di majelis-majelis. Ada Pak orang yang begitu. Ketika dia ngobrol dengan teman-temannya di majelis dimanapun, tanpa dia sadari dia membuka aib orang lain Pak. Nah, hati-hati Pak ya dari perbuatan ini. Makanya para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, membuka aib diri sendiri saja tidak boleh, apalagi membuka aib orang lain ya. Maka kita harus lakukan itu. Jangan sampai kita membuka aib orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langkah-langkah orang itu suka membuka aib orang lain itu diawali dengan apa Pak? Diawali dengan apa? Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat. Apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann. Langkah awal seorang membuka aib orang lain biasanya karena didorong oleh prasangka buruk. Orang kalau suka membuka aib orang lain biasanya dia punya sifat suudzon. Ya. Makanya Allah katakan hati-hati jangan sampai kalian memiliki sifat suudzon. Kenapa? Karena langkah awal orang itu membuka aib orang lain kalau dia suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya. Makanya Allah katakan apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu merupakan dosa besar. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita suka berprasangka buruk sama orang. Makanya level orang semakin dia imannya kuat, semakin dia berhusnudzon. Tapi kalau orang level imannya rendah, itu semakin suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya. Makanya kita ini jangan suka bersuudzon terhadap orang. Kita ini diperintahkan untuk husnudzon, selalu berprasangka baik terhadap orang. Dan ini merupakan tolak ukur besarnya iman kita. Ya. Kalau orang sukanya suudzon, nah ini berarti imannya masih perlu dipertanyakan, Pak. Ya. Karena orang kalau husnudzon, prasangka baik, Pak. Ini orang kalau memandang orang lain ya atas perbuatan yang mungkin dia anggap tidak baik, pasti dia akan berprasangka baik, Pak. Contoh misalkan ada kawan kita masuk ya, kalau orang yang husnudzon, dia pasti akan berpikiran, oh ya dia mungkin sholatnya terlambat, mungkin tadi dia ke WC dulu, mungkin dia ya, tadi ada masalah di rumah, mungkin dia ada yang menahan di rumahnya sehingga dia datang telat, begitu Pak. Ya, ini kalau orang yang berprasangka baik terhadap orang lain, Pak. Ya. Makanya
Ya, jangan sampai kita yang suka bersuudzon. Tidak harus berhusnudzon terus. Ya. Orang kalau suka berhusnudzon, Pak, itu selalu memandang orang itu selalu baik, Pak. Ketika ada orang sholat, mungkin sholatnya kurang, dia akan husnudzon. Apa yang dia pikirkan? Mungkin dia lupa, gitu ya. Mungkin dia tadi rakaatnya dia silap, gitu ya. Tapi kalau orang suudzon, Pak, masya Allah, apa yang dia selalu pikirkan itu selalu buruk, Pak. Kalau ada orang sholatnya telat, dia masuk, dia langsung bilang apa, Pak? Ini orang sholat selalu masbuk terus, gitu ya. Ini orang malas sekali, gitu, Pak. Masya Allah, Pak, disangka yang buruk-buruk terus, Pak. Nah, makanya hati-hati, Pak. Kalau orang suka bersuudzon, ini merupakan salah satu perbuatan yang bisa menjadikan dia akan melakukan membuka aib orang lain. Ya. Makanya kalau orang bersuudzon itu, orang kalau melihat orang lain, Pak, itu selalu buruk, Pak. Ada nggak orang begitu, Pak? Kalau melihat orang itu selalu buruk akhlaknya. Nah, ini berawal dari suka bersuudzon, Pak. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya jangan sampai kita memiliki sifat suudzon. Kenapa? Suudzon itu salah satu perbuatan yang dilakukan oleh iblis, Pak. Iblis itu suka mengganggu manusia agar selalu punya sifat suudzon. Ya, bagaimana caranya? Pokoknya harus suudzon. Itu iblis, Pak. Nauzubillah min dzalik. Makanya dia suka membisik-bisikkan hati manusia agar dia bersuudzon terhadap orang lain. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini langkah pertama orang bisa melakukan membuka aib orang lain. Lalu langkah yang kedua, kata Allah, wala tajassasu. Janganlah kalian suka tajasus. Tajasus apa, Pak? Tajasus itu suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka mencari kekurangan orang lain. Nah, ini juga tajasus, Pak. Jadi pertama suudzon, kedua tajasus, suka mencari aibnya orang lain. Ya, untuk apa? Untuk dia beberkan aibnya kepada orang lain juga. Masya Allah, Pak. Ini langkah yang kedua dari orang yang bisa melakukan perbuatan dosa besar, yaitu membuka aib orang lain. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita ini diperintahkan untuk apa? Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Hendaknya kita ini muhasabah diri, Pak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa, Pak? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hendaknya kita itu mencari, menghisab diri kita. Ya, hari ini tuh masya Allah, Pak. Orang itu selalu mencari aibnya orang lain, Pak. Sedangkan diri sendiri tidak pernah dicari aibnya, Pak. Ini hati-hati, Pak, daripada perbuatan ini, Pak. Itu bisa menjadikan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga dari orang yang bisa melakukan dosa besar, membuka aib orang lain, yaitu wala yaghtab, yaitu hidupnya suka menghibah orang, suka ngomongin orang, suka menjelek-jelekan orang. Nah, ini menghibah, Pak. Ya. Kenapa menghibah dikatakan hibah, Pak? Karena orang yang sedang dibicarakan orangnya tidak ada di situ, makanya dikatakan ghaib, hibah, gitu ya. Dan perbuatan hibah ini salah satu perbuatan yang bisa menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan pahala-pahala kita, Pak. Maka hati-hati, ya. Apalagi kalau orang suka menghibah, Pak, Allah itu gambarkan seperti dia memakan bangkai saudara sendiri, Pak. Ya. Bapak mau makan bangkai saudara sendiri, Pak? Ya. Ya. Orang yang suka menghibah itu begitu, Pak. Dia itu suka
memakan daging bangkai saudara sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Allah gambarkan orang yang suka menghina itu memakan bangkai saudara sendiri, karena begitu besar dosa orang yang suka menghina. Maka ini langkah yang ketiga. Kalau orang sudah melakukan ketiga ini, dia mulai akan mencari-cari data sehingga dia mendapatkan data-data kekurangan orang lain dan dia akan mengumbar aibnya sendiri kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik, ya. Masya Allah. Makanya hati-hati dari perbuatan membuka aib orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dosa besar orang yang membuka aib ini, dan efeknya sangat besar. Orang kalau suka membuka aib orang lain, efeknya besar. Kalau seandainya orang yang kita jadikan korban itu tahu kalau kita ini orang pelakunya yang membuka aib orang tersebut, Pak, ini apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Misal kita ngomongin orang, ternyata orang yang kita omongin tahu bahwa kita ini yang menyebarkan aibnya, Pak. Maka kita wajib minta maaf kepada orang tersebut. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang tersebut, hati-hati, Pak. Besok kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita yang telah membuka aib orang lain. Na'udzubillah, ya. Makanya jangan sampai kita membuka aib orang lain. Lalu bagaimana kalau seandainya kita merasa diri kita telah membuka aib orang lain dan kita ingin bertobat? Bagaimana cara tobatnya, Pak? Kita harus meminta maaf kepada orang yang tadi kita omongin. Jika orang itu tidak memaafkan, maka kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya Bapak kalau melakukan dosa dengan mengumbar aib orang lain, syarat taubatnya Bapak harus minta maaf kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak memaafkan, maka amal ibadah yang kita lakukan besok akan diambil dan diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya hati-hati, Pak, ya. Caranya gimana agar kita diampuni atau dimaafkan oleh orang yang pernah kita zalimi, Pak? Ya, caranya banyak, Pak, ya. Mungkin kita datang ke rumahnya berkali-kali, ya. Tapi kalau kita mau datang ke rumahnya jangan tidak membawa apa-apa, Pak. Kalau kita datang ke rumah orang yang hendak kita minta maaf, ya kita bawa makanan, Pak. Ya. Kita bawa makanan, kita bawa buah-buahan, kita bawa parcel, ya. Kita minta maaf kepada orang tersebut, ya. Kita minta maaf atas perbuatannya yang telah mengumbar aibnya. Insya Allah, Pak, kalau kita minta maaf dengan cara itu pasti kita akan dimaafkan, Pak. Insya Allah, ya. Hari ini kan ada orang, Pak, Masya Allah, dia membuka aib orang lain, dia yang salah. Ketika dia minta maaf kepada orang yang telah dia zalimi, orang yang terzalimi tidak memaafkan, Pak. Ya. Orang yang terzalimi tidak memaafkan. Lalu dia mengatakan kepada kawan-kawannya, ini saya sudah minta maaf ya, tapi dia nggak mau memaafkan saya, berarti salah dia, berarti urusan dia dengan Allah. Masya Allah, Pak. Dia yang salah ketika tidak dimaafkan, dia justru ngomongin orang, ya dengan apa? Yaitu urusan dia dengan Allah. Saya yang penting saya sudah maafkan. Masya Allah, Pak. Ada hari ini, Pak,
dia pelakunya, tapi dia justru menyalahkan orang yang terzalimi. Masya Allah ya. Ini perbuatan yang justru mendatangkan dosa besar. Ya. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ya, jangan sampai kita mendolimi orang lain, karena ini perbuatan sangat yang merugikan diri kita. Kita mungkin amalnya banyak, kita sudah puasa, kita sudah sholat, tapi kalau kita sampai melakukan perbuatan itu, ini akan menggugurkan pahala kita. Makanya jadi orang itu ya harus memperhatikan perbuatannya, jangan sampai dia menyakiti orang lain. Ya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita membuka aib orang lain, lalu orang yang kita buka aibnya, dia tahu bahwa kita adalah pelakunya, maka kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Lalu bagaimana kalau kita membuka aib orang lain, namun orang yang kita buka aibnya, dia tidak tahu bahwa kitalah pelakunya? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Bagaimana cara agar kita diampuni oleh Allah, Pak? Maka seandainya kita membuka aib orang lain, ternyata orang yang kita buka aibnya, dia tahu bahwa kita pelaku yang menyebar aibnya, Pak. Gimana cara tobatnya, Pak? Kalau orang itu tidak tahu, maka kita cukup taubat kepada Allah saja, Pak. Jadi Bapak nggak usah ngumbar atau tidak usah mengaku kepada orang tersebut. Misal Bapak buka aibnya si A, lalu setelah Bapak buka, Bapak umbar aibnya itu ke orang lain. Tapi si A itu tidak tahu kalau Bapak yang umbar, misalnya. Tapi Bapak merasa salah. Gimana cara taubatnya Bapak? Maka cukup Bapak meminta ampun kepada Allah, ya. Tidak perlu kita bilang ke si A itu bahwa saya lah yang telah membuka aibnya. Tidak perlu. Jadi cukup kita meminta ampun kepada Allah, ya. Ini menurut para ulama. Lalu juga ulama mengatakan tidak cukup dengan dia meminta ampun kepada Allah saja, Pak. Dia harus dia harus memperbaiki nama baik orang yang pernah dia buka aibnya, Pak. Ya, dia harus memperbaiki nama baik orang yang telah dia buka aibnya. Misal, kita mungkin pernah buka aib orang di masjid, misalkan. Kita ngomongin orang begini-begini. Kemudian orang yang kita omong tidak tahu bahwa kita pelakunya, misalkan. Tapi kita mau bertobat. Maka selain kita minta maaf ke Allah, kita meminta ampun ke Allah, kita juga harus memperbaiki nama baik orang tersebut dengan cara apa? Kita datangi orang yang pernah kita bicarakan aib orang lain. Misalkan di masjid, berarti kita harus cari orang yang pernah kita ajak bicara. Maaf ya, dulu saya pernah ngomongin aibnya dia, ternyata dia itu orangnya tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, begitu, Pak. Kita harus memperbaiki namanya, Pak. Kalau seandainya kita tidak bisa memperbaiki namanya, maka amal ibadah kita besok di akhirat akan diambil dan akan diberikan kepada orang yang telah kita buka aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita membuka aib orang lain, ya. Maka ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan ingat, ada sebuah hadis Nabi bersabda, "Man satarul musliman satarallahu yaumal qiyamah." Orang yang menutup aib orang lain, Pak, itu besok di hari kiamat Allah akan tutup aib dirinya, Pak. Orang kalau suka, dia tahu temannya itu punya aib, dia tahu temannya itu punya
perbuatan yang buruk, tapi dia simpan, dia tidak umbar-umbarkan, maka besok di akhirat Allah akan menutupi aibnya dan Allah tidak akan bukakan aibnya kepada orang lain. Makanya sifat seorang muslim itu jangan sampai membuka aib orang lain. Dan ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya hari ini Masya Allah, terkadang ada orang ketika ngobrol sama orang, tiba-tiba dia keceplosan, ngomongin aib orang tanpa dia sadari di hari itu dia telah melakukan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya itulah hukuman bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Besok di akhirat Allah akan buka seluruh aibnya di hadapan orang lain. Ya, besok Pak, ketika kita mungkin di dunia suka buka aib orang, besok di akhirat Allah akan bukakan seluruh aib kita. Waduh, saya melihat ini orang, saya kira ibadahnya rajin, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, tapi ternyata di belakang itu dia suka melakukan perbuatan maksiat. Masya Allah, itu akan dibukakan keburukannya besok di akhirat. Masya Allah. Tapi kalau orang yang suka menutup aibnya orang lain, insya Allah Allah pun akan menutup aibnya besok di hari kiamat. Maka ada sebuah hadis lain, Pak. Rasulullah SAW bersabda apa? Man tatabba'a uyuba akhihi tatabballahu uyubahu. Orang yang suka membuka aib saudaranya, tunggu, pasti Allah akan buka aib orang tersebut. Ya. Kalau Allah tidak buka aib di akhirat, Allah pun bisa jadi akan buka aibnya ketika di dunia. Ya. Maka hati-hati, Pak. Orang yang suka buka aib orang lain, Pak, pasti Allah akan buka aibnya. Dan kemungkinan besar Allah akan bukakan aibnya di dunia, Pak. Ya. Makanya kadang-kadang, Pak, ada orang kalau suka buka aib orang lain, pasti Allah akan balas, Pak. Ya. Ada misalkan para penceramah ngomongin orang, buka aib orang lain, Pak, pasti Allah akan bukakan aibnya, Pak. Pasti Allah akan balas atas perbuatan itu, Pak. Ya. Dan ini merupakan janji Allah, Pak. Kadang-kadang kalau ada orang buka aib orang lain, Pak, maka Allah akan presetkan dia, Pak. Mungkin bisa jadi dia masuk penjara, mungkin bisa jadi dia melakukan kesalahan, ya, sehingga tanpa dia sadari ternyata itu kesalahan perbuatan yang fatal. Bisa terjadi, Pak. Atau bisa jadi kita misalkan suka buka aib orang lain. Bisa jadi kita, Pak, kita punya foto-foto rahasia kita, ya, mungkin kita di kamar kita foto-foto. Suatu saat pasti bisa jadi Allah akan ya, tanpa sengaja kita mengirimkan foto itu ke grup-grup atau ke manapun, Pak. Allah pasti akan buka aib kita, Pak. Makanya hati-hati dari perbuatan membuka aib orang lain. Dan ini merupakan salah satu perbuatan yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hati-hati. Kita hidup selain kita diperintahkan untuk perbanyak ibadah kepada Allah, kita pun diperintahkan untuk menjaga amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita dihapuskan pahalanya, dihilangkan pahalanya gara-gara perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga akan berefek, ya, kepada perbuatan yang justru pahalanya akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini pelajaran yang kita bisa dapatkan dari materi hari ini. Jangan suka membuka aib orang lain. Kalau aib kita tidak mau dibuka oleh Allah, Allah akan membalas
perbuatan orang itu jika dia suka mendolimi orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan dosa ini, dan kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbanyak beramal. Jangan sampai kita hapus amal kita dengan perbuatan-perbuatan yang justru akan mencelakakan kita besok di akhirat. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jagalah diri kita, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selebihnya kita untuk tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.